yang ketiga ihsan, mendahulukan kepentingan kita, kepentingan umat lah ya, daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Kepentingan umat untuk bersatu ya, daripada mendahulukan kepentingan diri kita dan kelompok kita. Kalau ternyata itu akan membuat perpecahan ya dan perselisihan di antara kita. Nah, kalau ini dilakukan, kita jaga terus, insya Allah tauhidul ummah, persatuan umat, kerukunan umat, guyub di antara umat Islam itu insya Allah akan bisa kita realisasikan. Ya, dalam itu yang saya sampaikan. Ya, insya Allah kalau umat bersatu kita menang deh. Ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kalau umat Islam bersatu, Israel itu ya kecil. Ya, sekarang kenapa Israel pomah kayak begini? Karena nggak bersatu umat Islamnya. Betul? Ya, kalau negara bersatu diserang Israel, Arab, Saudi, ya, kemudian Qatar, Mesir, Kuwait dan lain sebagainya bersatu serang Israel. Ya, karena sudah ada alasan untuk menyerang Israel. Mereka telah membangun sekian puluh ribu, membantai dan menghancurkan rumah-rumah kaum muslimin sudah ada alasan yang wajib mereka melakukan itu. Maka ini nanti akan bertanggungjawabkan di akhirat. Mereka akan mendapatkan ya ajab dari Allah, para pemimpinnya dan rakyatnya, rakyat Arab, kalau memang mereka diam aja. Ya. Kenapa? Karena dulu ada seorang muslim ya yang dibunuh oleh orang Yahudi, satu orang saja. Ya. Itu dibalas oleh Rasulullah. Ya. Diperangi orang Yahudi itu, ditanani kabilah, bahkan diusir dari Madinah. Ya. Nah, ini ada sekian puluh didiemin aja. Ya. Jadi ada satu kejadian di Madinah ini terakhir, seorang muslimah lagi belanja di pasar Yahudi. Kemudian dijahili nama Yahudi, ya, jilbabnya diikat ke tiang tanpa sepengetahuannya. Ketika dia bangun, ketarik, akhirnya terbukalah auratnya. Ya, dilihat oleh seorang muslim yang ada di pasar itu. Lalu dia bunuhlah Yahudi itu. Ya, yang membuli wanita muslim ini. Ya. Nah, kemudian dia dibunuh lagi oleh orang-orang Yahudi yang ada di pasar itu. Nah, kemudian disampaikan ke Nabi, lalu Nabi menyiapkan pasukan, ya, meminta Ali untuk mendatangi kabilah Yahudi itu. Ya. Ini sudah puluhan ribu, mereka dibantai, kebanyakan perempuan dan anak-anak, rumah-rumah hancur, bangunan hancur. Kok diam aja? Ya. Pemimpin-pemimpin Arab itu kok diam aja, dan masyarakatnya juga diam aja. Bahkan orang yang pakai atribut Palestina ditangkap. Ya, ada kawan saya umroh, istrinya sholat ke Masjidil Haram, ya, pakai jilbab motif bendera Palestina, ditangkap sama askar, ya, diinterogasi. Ya, beberapa itu sampai 6 atau 8 jam gitu. Ya, ditahan dia. Ya, disangka teroris, pendukung Hamas. Jadi Hamas itu pejuang-pejuang Palestina oleh pemerintah Arab itu dianggap teroris. Kelewatan nggak kira-kira? Kelewatan nggak? Israel yang telah membunuh saudaranya dianggap teman. Tapi pejuang Palestina yang membela harkat dan martabat agama dan dirinya dianggap teror. Nah, ini kalau mau ini justru yang bid'ah paling besar. Ini kesesatan yang paling besar. Tapi kenapa ini tidak dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan masalah sepele. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini ya, mudah-mudahan sekali lagi ibadah kurban ini menjadi stimulus untuk kita berupaya menyatukan umat
saling menyayangi, dengan saling berlapang dada terhadap perbedaan, dengan saling melakukan ihsan, ya, mendahulukan kepentingan saudara kita daripada kita, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Qul qouli hadza astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Panjang banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi menyangkut puasa sunnah di bulan Zulhijjah Ustaz. Tadi dinyatakan 1-9, kedua 10 hari tasrik, dan 11, 12, 13 yaumil tasrik. Ini menyangkut puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid perintahnya kan 13, 14, 15. Karena 13 tadi tidak boleh, apakah masih boleh yang 2 hari lagi? Karena di situ pakai Yaumul Bid ke 3 hari. Jadi dalam pemahaman saya kalau begitu berarti tidak ada Yaumul Bid di bulan Hijrah. Karena 13-nya boleh tadi. Ya. Pertanyaan kedua mengenai menyayangi makhluk lain. Tadi dinyatakan semua tidak boleh dibunuh, tapi itu bisa boleh. Nah, di rumah itu minimal ada 3 makhluk hewan yang hidup atau fenomena hidup. Selain semua kemungkinan kecoa dan kemungkinan cicak. Apakah semua binatang-binatang ini termasuk tidak boleh dibunuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat baik sekali ya pertanyaannya. Jadi kalau kita sudah biasa Ayyamul Bid, lakukan saja Pak. Tanggal 14, 15 ini. Ya, karena 13 masih Yaumul Tasyrik nggak boleh. Maka lakukan di tanggal 14, 15-nya. Insya Allah nanti Allah kasih pahala seperti kita biasa melakukannya. Ya, kita biasanya kan 3 hari. Itulah baiknya Allah. Jadi kalau kita biasa sholat berjamaah nih Pak di masjid tiap hari, nggak pernah tinggal. Ya, kita sakit, nggak bisa sholat jamaah di masjid, sholatnya di rumah. Itu pahala jamaahnya tetap dapat. Jadi Allah membalas sesuai dengan kebiasaan kita. Enak nggak? Enak nggak? Insya Allah. Ya, itu ulama menyatakan seperti itu. Ya, kita lagi safar nih, Pak. Kemudian kita jamak kosong. Kalau sholat fardunya aja di jamak kosong, sholat rawatibnya dikerjain nggak? Nggak usah. Ya, jadi kalau kita safar, kalau sudah jamak kosong, maka qobliyah ba'diyahnya nggak usah. Yang fardu aja disingkat, ya masa ya sunahnya tapi apa tetap dapat pahalanya. Kenapa? Karena Bapak biasa selalu melakukan setiap harinya sunah rawatib. Cuman karena kita lagi safar, ada ketentuan syariat lain yang membolehkan, yang meringankan kita dari Allah untuk melakukan jamak kosong. Itu perintah Allah bukan? Perintah Allah. Ketika kita melaksanakan dapat pahala kan? Contoh kasus lain misalnya haid. Wanita kalau haid dilarang sholat kan? Dilarang. Kalau dia ikut perintah Allah, dia nggak sholat dapat pahala kan? Dapat. Jadi ini kadang-kadang ada wanita dulu saya kok sekarang yang laki-laki karena saya haid sekian hari kan gitu ya. Kalau laki-laki nggak pernah haid ya, merasanya dia nggak dapat pahala di situ. Padahal dia dapat pahala. Ya, coba kalau dia sholat dosa nggak? Dosa. Gitu, ya. Nah gitu. Jadi laksanakan aja 14-15, insya Allah pahalanya tetap dapat seperti yang biasa kita lakukan. Nah masalah hewan yang terkait dengan kasus semut tadi, memang ada dalam hadis hewan-hewan yang boleh dibunuh. Di dalam Quran tidak ada, ya. Misalnya membunuh cicak boleh, membunuh kecoa, ya. Kemudian hewan-hewan yang berbahaya seperti ular, yang berbisa dan seterusnya, ya. Kalau dia masuk ke rumah itu boleh kita bunuh, ya. Kenapa? Karena itu membahayakan, ya. Kecoa itu kan sama cicak itu membawa kuman bakteri, ya, yang bisa berbahaya buat kesehatan kita, ya. Maka hewan-hewan itu boleh dibunuh, ya. Silakan kalau mau melakukan
itu, tapi jangan dibakar Pak. Ya, udah dibunuh, udah kasih atau apa dipukul atau gimana gitu ya. Nanti kan biasanya ada predator lain tuh yang suka ini ya. Itu kalau bisa niatkan untuk makanan dari hewan lain yang mengkonsumsi itu, misalnya gitu ya. Jangan dibakar, ini nggak boleh ya. Udah dibunuh dibakar, ular masuk ya, kita pukul habis itu kita bakar, jangan, nggak boleh kita membakar ya hewan, nggak boleh ya, kecuali kalau ya bakar ikan boleh ya, karena itu buat konsumsi ya. Bakar ikan atau misalnya kambing guling itu nggak apa-apa ya. Tapi membunuh ya, membakar dalam artian membunuh hewan itu nggak boleh ya. Demikian Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Semprot pakai baygon kan boleh Pak. Baygon ya, pokoknya ya baygon boleh ya. Yang penting jangan tadi membakar ya, atau menyiksa juga boleh ya. Ya silakan. Pak Ustaz, yang kami tanyakan Pak Ustaz, ketika saya tinggal di Ciburganti, kemudian saya korbannya di kampung saya, ini lebih afdol mana Pak Ustaz? Apakah lebih baik di Ciburganti atau di kampung saya? Yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, dalam satu keluarga, bapak ibu kemudian punya anak dua, anak ini sudah mampu kemudian berkeluarga. Nah bapaknya ini beli sapi, kemudian ingin mengikutkan anaknya untuk kurban. Apakah ini anak ini termasuk dapat pahala tidak ya? Ketika bapaknya mengikutkan anaknya kurban, padahal anaknya mampu untuk kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jadi terkait korban itu di mana sebaiknya hewan itu kita sembelih ya, apa di tempat tinggal kita atau di luar tempat tinggal kita, ini juga menjadi ikhtilaf bainal ulama. Bagi yang melihat keafdolan syariahnya ya, maka berpendapat bahwa lebih afdol disembelih di tempat kita, karena disunahkan kita melihat, bahkan kalau bisa menyembelihnya sendiri. Kalau nggak bisa ya kita melihat penyembelihan itu, kemudian yang kedua memakan sebagian dagingnya. Itu sunnah tuh Pak. Kalau kita kurban makan dagingnya karena ada keberkahan di situ. Ya. Nah bagi ulama yang melihat kepada ya urgensi kebutuhan, ya. Misalnya di tempat kita kayaknya sih yang banyak, yang korban udah banyak, ya. Tapi ada di daerah tertentu yang jarang berkurban, bahkan mungkin ada yang nggak ada kurbannya di situ. Maka para ulama menyatakan lebih prioritas kita untuk berkorban di tempat itu. Nah jadi nggak usah berantem, ya, nggak usah saling. Judulnya kan korban, pasti insya Allah kalau niatnya ikhlas karena Allah dan untuk ridho Allah, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beberapa waktu ini tahun belakangan ini saya sudah berkorban di Pulau Sapakan. Tahu nggak Sapakan Pak? Bali Madura. Madura, pulau terujung. Kalau dari dari Madura itu dari mana ya? Pelabuhan apa Madura itu? Kaliangan. Kaliangan itu masih 12 jam ke Sapakan. Penduduknya cuma makan daging ketika Idul Adha. Saya dikirimin kebetulan ada teman ustaz dari sana, terus ngobrol-ngobrol, lalu dihubungi oleh adiknya yang tinggal di sana, ya minta disupport karena penduduk di situ makan dagingnya cuma setahun sekali ketika Idul Adha. Maka saya kirim ke sana. Saya ajak anak-anak saya patungan beli sapi, ya, tapi bukan beli sapi di sini, belinya di sana, kirim uangnya.
Ya di sana, jadi mereka beli di sana, ya. Nah kayak gitu, itu boleh. Nah kemarin udah WA lagi ke saya ngasih tahu beberapa foto sapi yang dengan harganya bagi yang mau ini di sana. Saya memilih istihad itu, ya, karena mereka nggak pernah makan daging kecuali Itu terus. ada saudara kita yang seperti itu, Pak. Tidak ada salahnya nanti jamaah di sini, ya berarti kalau di sini banyak, gitu udah banyak, coba satu kirim ke sana patungannya buat di sana, nggak apa-apa. Nanti saya memfasilitasi. Jadi seperti itu, lihat situasionalnya, ya. Kemudian terkait dengan tadi ya, masalah orang tua yang berkurban, ya, yang di atas namakan juga untuk keluarganya, ya, termasuk anak-anaknya, padahal anaknya ada yang mampu. Kalau ditanya boleh nggak, boleh, karena satu sapi itu boleh untuk 7 orang, ya. Misalnya dia beli sapi, kemudian anaknya ada 5, ya, di atas namakan, ya, dirinya, istrinya dan anak-anaknya, boleh. Tapi sebaiknya bagaimana? Nah, kalau sebaiknya, sebaiknya anaknya juga kurban, entah itu kambing atau apa, ya, itu sebaiknya, ya. Terus double dong, nggak apa-apa double. Orang Rasulullahnya pernah 100 kok berkorban, 100 ekor. Apalagi baru 2 mah, alhamdulillah, gitu ya, alhamdulillah, lebih dari 1 kan gitu. Nggak apa-apa, jadi anaknya juga berkorban. Jangan itu orang tua saya udah korbanin, berarti saya nggak usah korban. Nah, jangan. Kalau memang dia punya uang, punya harta yang lebih pada saat itu, ya lebih baik berkorban dia juga atas nama diri dan keluarganya, ya, karena pada yaumun nahar tidak ada amal yang paling baik kecuali berkorban, kecuali menyembelih hewan kurban. Kan sayang kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah tapi kita tidak melakukannya. Kita sudah melewatkan, ya, momentum besar, ya, di mana Allah akan memberikan pahala yang sangat begitu luar biasa kepada kita di hari itu, kita lewatin, sayang. Gitu, kalau bisa. Pak Ustaz, apa Rasulullah itu pernah membagikan hewan kurbannya untuk Yahudi? Untuk Yahudi. Nah, ya, Rasulullah pernah memberikan kurban kepada mu'allaq, ya, orang-orang yang ditundukkan hatinya, ya, orang-orang kafir Quraisy yang belum masuk Islam, ya, waktu itu, termasuk Abu Sufyan. Benar, Abu Sufyan kaya, ya, termasuk beliau juga kasih zakat sama Rasulullah, ya. Akhirnya kan Abu Sufyan masuk Islam. Jadi mu'allaq ini bisa dia baru masuk Islam, bisa dia dalam proses untuk tunduk kepada Islam, ya, itu boleh, ya. Nah, terkait dengan misalnya tadi orang Yahudi, Nasrani atau apapun itu yang tidak seagama dengan kita, maka kalau memang kebutuhan kaum muslimin sudah terpenuhi, masih ada sisa yang banyak yang memungkinkan kita berbagi dengan mereka, tidak dilarang kita untuk membagi kepada mereka. Yang salah itu mereka kita bagi, ada saudara kita yang kelaparan, ya, atau enggak dapat ini, itu yang salah, ya. Jadi pastikan dulu, oh ini udah nih terpenuhi semuanya nih, ya, masih ada nih sisa nih, ya, silakan, ya, bagi. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang apa, ya. Mudah-mudahan dengan kita bagi mereka mau bisa jadi, ya, tadinya sebenarnya udah pengen, udah tertarik dengan Islam, sebenarnya masih malu-malu kucing, gitu, ya. Dengan dikasih ini kurban, dia jadi tambah yakin, wah, ada orang Islam baik, benar nih, saya bulan saya masih dikasih kurban, jadi masuk Islam beneran, bisa jadi begitu, ya. Wallah, insyaallah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dengan segala hormat, mungkin terbatasnya waktu, mungkin tausiah ini atau tanya jawab kita tutup dahulu. Dan yang terakhir mungkin Pak Ustadz minta
didoakan saudara kami Bapak Deka, mertuanya sudah berbulan di rumah sakit. Marilah saya minta pada jemaah untuk kita doakan agar diangkat seluruh penyakit dan sembuh kembali ke rumah. Terima kasih. Siapa ini namanya, Pak? Belum dijawab. Orang tua merdekanya. Tidak ada yang tahu. Saya pernah diundang ke, cuma saya juga lupa, ke pabriknya waktu itu. Nah, untuk tausiah. Cuma saya nggak tahu namanya, ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Baik, kita lanjutkan saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya Allah ya Ma'bud, lakal hamdu ya Allah ya Rabbana bil Islam, lakal hamdu ya Allah ya Rabbana bil Quran, lakal hamdu ya Allah ya Rabbana bil Islam, lakal hamdu ya Rabbana innaka antas samiul alim. Ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd. Allahumma azbih al-basa isbi Fulan bin Fulan, ayahanda daripada wa anta syafi la sifa'ika sifa'ul la yuwadir sa'ma. Allahumma rabba hadhihi nas azbil ba'sa Fulan bin Fulan, ayahanda daripada ibunda dari Bapak Deka. Wa anta syafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yuwadir sa'ma wa yashfi mardana wa yashfi maradal muslimin wa anta syafi la sifa'uka sifa'an la yubadir sa'ma. Ya Allah, Tuhan manusia yang memberikan ujian kepada manusia berupa sakit, berikanlah kesembuhan kepada ibunda Bapak Deka yang sedang sakit saat ini ya Allah, dan juga kepada saudara kami, kepada keluarga kami, dan kaum muslimin yang juga sedang sakit saat ini ya Allah. Angkatlah, hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Anugerahkanlah kesembuhan yang terbaik bagi mereka semua, kesembuhan yang membuat penyakitnya tidak kambuh lagi, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit apapun bagi mereka. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.